Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Jadi di konten kali ini saya mau jelaskan sedikit keresahan saya tentang merawat ikan lele ini guys ya. Karena sudah beberapa minggu saya tidak update dan tidak upload mengenai tentang kondisi lele guys. Jadi begini guys. Lele ini alhamdulillah sudah ada yang terpanen. Artinya ada yang sudah memasuki usia konsumsi. Namun tidak semua guys ya. Tidak semua, dan bisa kita lihat ini masih ada ukuran yang tetap. Padahal secara pemberian pakan sudah dilakukan di setiap harinya guys ya. Dan ini disinilah ember dimana saya menyortir dari beberapa ikan lele untuk yang berukuran besar saya taruh sini guys. Dan ini stoknya sudah kosong ya, hanya 3 ekor. Biasanya ada sekitar ya paling enggak 2-3 kilo lah. Dan ini yang baby guys, saya taruh sini. Ini kenapa airnya tidak penuh semua, jadi memang sengaja tidak saya fullkan. Saya hanya eksperimen saja, mengetahui, ingin tahu bagaimana ketika kondisi ikan lele pada saat air dalam rendah seperti ini guys. Dan sedikit yang saya mau ceritakan di sini, ternyata perawatan lele itu kalau menurut saya pribadi itu sangat susah guys. Karena apa saya katakan susah? Karena di sebelumnya saya kan hanya merawat ikan mas koki ya, tidak merawat ikan lele. Namun perbandingannya dari perawatan ikan mas koki dengan lele ini sendiri itu lebih ekstra di lele ternyata guys. Dan gambaran saya sebelum merawat ikan lele itu sepertinya mudah guys ya. Merawat ikan lele itu sepertinya mudah. Ya memang mudah bagi orang yang sudah bisa guys. Tapi kalau bagi saya pemula untuk perawatan ikan lele bisa dikatakan susah guys. Kenapa saya bilang ekstra? Ya ternyata perhatiannya itu dari perbandingan ikan koki dan merawat ikan lele ini itu harus lebih banyak ikan lele guys. Karena apa? Untuk yang pertama saya perlu jelaskan dalam kualitas air ya, kualitas air juga sangat berpengaruh sekali untuk nafsu makan. Jadi meskipun didorong dengan protein atau vitamin apapun, kalau memang kondisi airnya tidak bagus, itu ikan tidak mau makan guys. Ikan tidak mau makan, dan alhasil pertumbuhan juga lambat guys ya, tidak seperti yang diharapkan. Seperti halnya ini guys. Yang kedua, dalam pemberian pakan itu harus saya lakukan pergantian air terlebih dahulu guys. Jadi tidak seperti mas koki ya, setiap pemberian pakan tidak harus diganti airnya. Kalau mas koki itu kan kalau mau ngasih makan ya kasih makan aja, paling enggak 2 atau 3 hari. Kalau airnya memang sudah tidak sehat ya harus kita ganti. Tapi kalau lele wajib kita ganti airnya guys. Karena apa? Karena kalau hasil pengalaman saya sementara ini, di setiap lele terkena air baru itu nafsu makan meningkat guys ya. Jadi otomatis dia mau makan pelet dengan banyak dan lahap guys, kalau kondisi air baru semua guys ya. Dan itu pun saya lakukan dalam pemberian pakan sehari 2 kali atau 3 kali ya, juga wajib harus pengurangan air guys.
Jadi disitulah kenapa saya katakan merawat lele itu lebih ekstra dari Mas Koki ya, karena itu guys. Jadi kalau kita mau terjun ke dunia lele itu harus benar-benar orang yang standby di rumah, tidak bisa melakukan hal-hal pekerjaan yang lain, karena lele itu sendiri perawatannya memang khusus ternyata guys ya. Tidak seperti Mas Koki. Kalau Mas Koki kan tidak harus dilakukan pergantian air untuk pemberian pakannya, yang penting kelihatan airnya sehat ya, Mas Koki sudah lancar makannya guys ya. Namun di sini perbandingannya mungkin perbandingannya dari segi kualitas air. Kalau di Mas Koki itu kan ada filter, otomatis ada penyaringnya apa itu. Tapi kalau ini kan enggak. Memang kalau tidak dilakukan menggunakan filter di lele ini air juga cepat keruh guys ya, dan amoniak sangat meningkat banyak, otomatis nafsu makan juga turun. Makanya kenapa harus dilakukan pergantian air sebelum pemberian pakan, yaitu tadi guys ya, karena terlalu banyak amoniak, jadi mengurangi nafsu makan si ikan lele ini sendiri guys. Dan kenapa waktu panen saya tidak videoin untuk lelenya ini sendiri, mungkin saya terlalu lelah kali guys ya dalam perawatan ikan lele ini ya. Ternyata memang berbeda dari yang di gambaran saya, dan berbeda perawatannya juga dari yang apa yang sudah saya alami guys. Kondisi saya kan di sini kerja, pagi kerja pulang sore, jadi kalau memiliki pekerjaan hal seperti itu menurut saya tidak bisa ya untuk terjun ke dunia lele dalam segi banyak seperti ini, kecuali hanya perawatan lele di skala kecil. Mungkin skala kecil ya iseng-iseng rawat-rawat gitu aja, mungkin bisa kali ya. Tapi kalau kita mau terjun ke dunia lele, apalagi dalam mencukupi kebutuhan permintaan pasar, kita memang harus benar-benar standby di sini untuk merawat si ikan lele sendiri guys. Tidak bisa ditinggal, apalagi kalau saya kan sedang bekerja, siang bekerja, otomatis lele pun siang juga harus dikasih makan guys ya. Agar apa? Karena semakin banyak ikan lele ini memakan pelet, otomatis besar ukurannya itu akan semakin memenuhi target. Dan kalau kita terjun ke dunia pasar, otomatis kita juga harus hitung-hitungan dalam pemberian pelet dan waktu yang harus kita besarkan itu guys. Kalau waktu yang kita besarkan itu sudah memenuhi atau melebihi batas, tapi si ikan lelenya tidak mau besar, ya disitulah kerugian yang akan kita alami guys. Tapi kalau sekedar cuma-cuma perawatannya ya nggak apa-apa. Kalau hanya sekedar untuk konsumsi pribadi ya aman-aman aja guys ya, tidak perlu memikirkan hal marketing. Kalau saya ini kan sementara ini hanya mencari pengalaman bagaimana cara merawat ikan lele itu seperti apa guys ya. Jadi setelah 2 bulan saya merawat, ya alhasil saya angkat bicara, ternyata lele itu perawatannya sangat ekstra guys. Seperti ini ya. Mungkin bagi orang-orang yang sudah berpengalaman tentang dunia lele ya, mereka sudah mengetahui karakter lele seperti apa, jadi bisa dikatakan mudah dan perhitungannya sangat tepat ya. Apalagi yang sudah terjun ke dunia pasar, otomatis hitung-hitungan marketingnya juga harus tepat. Mereka juga sudah bisa, karena ya sudah berpengalaman dan bertahun-tahun untuk merawat ikan lele itu sendiri guys.
Oke, sementara sampai sini dulu update perkembangan tentang saya merawat ikan lele guys ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video-video terbaru dan update ikan-ikan saya. Sekian, terima kasih. Ini rencananya nanti sore saya akan isi airnya, saya kasih full semua guys ya.